kan dipanggil sini. Padahal baru kok. Kamu yang banyak salah mungkin. Kamu Enggak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan masuk. Permisi Kak. Ya. Silakan duduk dulu. Oke. Duduk dulu. Sebelumnya ada kegiatan kan? Ada. Ada. Mohon maaf ya, kakak mengganggu waktu sebentar. Oke. Sebelumnya kakak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Sudah makan semuanya? Udah Pak. Setelah pulang dari sekolah ini apa kegiatan? Ada organisasi Kak. Kalau aku sih nggak ada Kak. Kalau aku sih biasanya ke perpus. Oke, ada yang organisasi, ada yang ke perpus, dan ini siapa namanya? Liza. Liza. Nggak ada kegiatan ya? Iya Kak. Oke. Jadi seperti ini. Saya melakukan sebuah konseling kelompok di mana konseling ini adalah bertujuan untuk memberikan kesempatan kalian untuk menceritakan ataupun memberikan suatu peluang buat kalian bercerita. Sebelumnya kalian sudah pernah melakukan sebuah konseling? Belum. Oke. Belum pernah melakukan sebuah konseling dan tahu apa itu konseling kelompok? Enggak. Belum tahu ya? Belum. Oke. Jadi konseling kelompok itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah layanan yang dimana kalian diberikan kesempatan untuk menceritakan, untuk memberikan cerita keluh kesah kalian selama kalian di sekolah. Tapi kakak pengen tahu nih nama-nama kalian satu-satu dulu. Karena kan kalian sudah pernah kan kenal sama kakak, tapi kakak ini nggak hafal sama nama kalian. Oke, siapa yang Aku Kak. Oke, silakan. Nama aku Rizka. Mm-mm. Hobi aku tuh membaca Kak. Rizka hobinya membaca. Ya. Oke. Kalau kamu nih, siapa namanya dan hobinya apa? Kalau aku Liza Kak, hobiku nonton video Kak, video make up gitu. Oke. Hobinya make up. Iya. Oh, bakatnya make up berarti ya. Enggak sih Kak, apa ya masih belajar doang gitu. Tapi itu bisa menjadi suatu potensi buat Liza nantinya seperti itu. Oke. Kalau kamu siapa namanya? Nama aku Cantika Kak. Hobiku nyanyi. Nyanyi. Ya. Itu aja. Iya. Oke, Cantika hobinya nyanyi. Kalau ini hobinya membaca seperti itu. Siapa tadi namanya? Rizka. Rizka. Nggak boleh seperti itu ya. Tapi sebelum kita melakukan sebuah konseling kelompok, kakak pengen menjelaskan dulu nih tentang bagaimana sistemnya. Jadi kakak ini sebagai seorang ketuanya dan kalian sebagai anggota. Kakak sebagai seorang konselornya dan kalian sebagai seorang konselingnya. Di sini kakak memberikan kesempatan kalian untuk menceritakan keluh kesah kalian selama kalian di sekolah. Oke, bisa diterima? Oke. Kakak nggak kenalan dulu namanya. Oh iya lupa. Kenapa sih? Perkenalkan, nama kakak Randy Irawan. Kalian boleh memanggil saya Kak Adika. Boleh juga memanggil kakak sebagai Kak Adika seperti itu. Senyaman kalian gimana panggil saya? Oke. Sebelumnya saya menjelaskan dulu ya tentang peraturan ketika kita melakukan sebuah konseling kelompok. Yang pertama, kalian harus bisa menjaga rahasia
dari apa yang dilontarkan oleh teman-temannya. Bisa diterima? Jadi kalian tidak boleh ya menceritakan ke teman-teman yang lain, yang tahu hanya kita berdua. Oke. Yang kedua, keterbukaan. Kalian harus bisa terbuka satu sama lain terkait apa yang menjadi keluh kesah kalian, seperti itu. Dan yang terakhir ada kenormatifan. Kalian harus bisa menghargai satu sama lain, seperti itu ya. Karena di sini kakak memberikan kesempatan kalian untuk bisa menceritakan, memberikan keluh kesah kalian selama kalian di sekolah. Oke, bisa diterima? Oke. Ada yang ingin bercerita? Aku boleh nggak? Boleh. Jadi aku ini ngerasa terbully banget kak, karena aku kan berprestasi ya kak di kelas. Oke. Tapi itu teman-teman aku tuh pada nggak suka sama aku karena aku aktif gitu kak di kelas. Jadi aku tuh dibully, dijauhin, diejek-ejekin gitu kak. Katanya cari muka sama gurunya kayak gitu. Padahal kan nggak salah ya kak kalau kita itu aktif gitu di kelas. Kalau gurunya tanya kita jawab, selagi kita bisa jawab ya kan kak. Emang salah ya kak? Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Kalau menurut aku sih salah ya kak ya. Soalnya kita juga kan pengen ada di posisi dia kak, pengen kayak Rizka, tapi Rizka nggak pernah ngasih kesempatan untuk temen-temen kak. Kasih loh kak sebenarnya itu, Rizka itu kasih kesempatan. Kan gurunya kan kadang nanya siapa yang mau jawab, tapi mereka nggak ada yang mau jawab kak. Jadi ya Rizka yang jawab, tapi di situ Rizka dibully terus, katanya ini so pinter gini-gini. Enggak kak, bukan nggak gitu. Iya, bukan nggak mau jawab satu kak. ya, satu-satu tidak boleh berebut. Oke, permasalahannya Rizka adalah Rizka ini sering dibully karena Rizka termasuk orang yang aktif. Iya. Dan ya Rizka sering menunjuk untuk bisa menjawab di depan guru seperti itu. Iya. Dan itu teman-temannya Rizka merasa tidak senang dengan prestasi yang dimiliki oleh Rizka seperti itu. Ya benar kak. Oke, menurut Rizka dengan sikap seperti itu apakah baik? Baik sih kak. Tapi ya mungkin Rizka nggak bisa memahami teman-teman ya kak kali. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Menurut aku ya kak, dia itu nggak mau bagi-bagi ilmunya loh kak. Jadi dia mau menang sendiri untuk belajar sendiri gitu loh. Nggak mau ngajak-ngajak misalnya perpustakaan dia ngajar sendiri itu, nggak mau ngajak-ngajak kita. Iya kak benar, dia itu sering kayak gitu kak. Kalau menurut aku sih itu salah ya kak ya. Soalnya dia aturan beri kesempatan untuk teman-teman yang lain kak. Kalau menurut Rizka bagaimana nih dengan pendapat teman-temannya? Bisa diterima? Ya bisa sih kak. Mungkin emang Rizka salah gitu. Mungkin Rizka nggak ngasih kesempatan buat teman-teman. Tapi apa harus dibully kak? Kayak gini kan Rizka merasa tertekan gitu karena mereka membuli Rizka, ngejauhin Rizka. Rizka nggak punya teman kak. Sekarang yang dimau Rizka gimana nih setelah mendapat teguran dari teman? Ya nanti pelan-pelan Rizka rubah lah ya kak, biar Rizka nggak dibully terus gitu. Oke, sudah mengetahui ya titik salahnya Rizka di mana supaya Rizka nggak dibully lagi nantinya seperti itu ya. Oke, siapa lagi yang mau bercerita? Kak, kalau aku ya kak, aku tuh sama kayak dia kak. Cuma kalau aku tuh dibulinya sering dibully sama teman-teman itu karena aku tuh kan sering ke sekolah tuh make up minor gitu loh kak. Terus sama teman-teman sering dikatain kayak tante-tante kak. Nah di sini tuh kan aku jadi ngerasa malu, sakit hati gitu kak. Oke, jadi siapa tadi namanya? Liza kak. Liza. Tadi Liza ini sering dibully karena Liza ini make upnya terlalu minor dan sering dikatain sebagai tante-tante. Padahal aku tuh ngerasanya biasa aja loh kak. Tapi temen-temen selalu ngatainnya minor gitu kak. Oke, kalau menurut temen-temen bagaimana? Menurut aku ini sabar loh. Oke, satu-satu ya. Oke. Menurut aku ya kak, dan ini emang berlebihan untuk sekolah. Jadi makanya dia sering dibully. Tapi make up kamu tuh tebel banget. Tapi aku ngerasa biasa aja kak itu tuh. Ya sebenarnya tuh ya kak,
Riza itu nggak boleh kayak gitu kak, maksudnya nggak boleh make up berlebihan kan di sekolah ini kan ada peraturannya ya kak. Benar. Gitu. Jadi kan seharusnya boleh make up kan, tapi kayak sederhana aja gitu loh kak. Kalau Riza ini, kalau menurut Rizka itu sudah berlebihan. Lihat aja GK itu apa namanya, kamu apa seragam kamu aja kamu keluarin Za, kan nggak boleh. Terus kamu pakai androknya yang ketat kan, di tata tertibnya kan nggak boleh. Jadi maksudnya nggak boleh terlalu berlebihan Za. Gimana, Riza? Iya sih kak, bener kata Rizka. Mungkin aku emang udah sering melanggar peraturan di sekolah. Ya udah, menurut aku kalau kamu udah tahu aturannya, udah gitu, ikutin aturannya. Iya. Oke, Rizka sama si Riza sudah tahu kesalahannya seperti apa. Udah enggak? Oke, sekarang Cantika boleh cerita tentang permasalahannya Cantika. Kalau aku sih ya kak, aku suka ngebully di orang sih kak. Karena aku tuh merasa puas untuk ngebully di orang nih. Oke, Cantika suka malah ngebully mereka daripada yang dibully seperti itu. Iya kak. Oke. Dengan permasalahan ini seharusnya Cantika merasa salah nggak? Ya salah sih kak, tapi aku merasa puas untuk ngebully mereka ini. Oke. Cantika merasa salah tapi Cantika tetap melaksanakan seperti itu. Iya kak, kayak gitu loh kamu. Dia ini sering ngebully kita ini kak. Termasuk aku juga sering dibully sama dia kak, sering diejek-ejek tante-tante kak. Tapi emang iya. Ya, tapi kamu Sudah satu-satu ya. Gimana siapa dulu yang ingin dari Dulu kan kamu aja. Oke. Kalau menurut Rizka tuh ya kak, Cantika tuh apa ya, nggak boleh ngebully kayak gitu loh kak, karena kan dia tuh ngebully tuh bikin orang sakit hati gitu loh kak. Oke. Gitu aja. Kalau Iya, kamu dengerin itu. Coba kalau kamu di posisi yang dibully kayak mana? Kamu sakit hati, aku merasa puas. Ya, tapi kamu nggak boleh kayak gitu. sudah. Sebelumnya Cantika pernah dibully sama orang waktu dulu. Pernah kita pas SMP, aku pernah dibully. Oke. Tapi ya aku ngambilnya ke sini gitu. Ya, kamu nggak boleh kayak gitu. Kita udah temenan. Sudah ya, sudah. Memang kita teman. Sudah. Ayo, gimana lagi? Ya gitu kak. Ya aku pernah dibully pas SMP. Tapi aku ngerasa ya kalau kamu bully itu emang enak gitu. Puas seperti Puas. itu. Karena dendamnya Cantika dulu ya bisa terbalaskan sekarang seperti itu. Iya kak. Oke. Cantika sebelumnya melakukan pembulian ini pernah sampai secara verbal? Sih kak. Cuma melalui omongan saja ya. Oke. Cantika tahu kan kalau misalkan ini adalah perbuatan yang salah. Iya aku tahu kak. Tapi aku merasa puas kayak mana? Oke, merasa puas. Tapi andai Cantika membayangkan itu adalah posisi Cantika, bagaimana? Sakit sih kak. Tapi ya kayak mana? Aku merasa puas loh kak. Sakit kan? Iya sih. Cantika nanti punya adik. Punya adik kan? Iya. Coba andai adiknya Cantika dibully teman-temannya, sakit tidak? Ya sakit sih kak. Dengerin. Sampai saja nanti Cantika dibully suatu saat nanti di perguruan tinggi, bagaimana? Kan Cantika juga pernah merasakan dibully. Gimana? Ya tapi kan aku nggak terlalu kekerasan dulunya kak. Tetap tidak boleh dong. Kan dulu Cantika juga kan pernah merasakan secara kekerasan maupun tidak secara kekerasan atau melalui omongan. Sakit kan? Ini sih kak. Ayo, sudah mulai menyadari kan kesalahan Cantika? Iya kak. Sekarang Cantika maunya gimana? Ya aku sepertinya udahin kalau aku nggak ngebully lagi. Oke. Sudah tahu kan permasalahan kalian masing-masing seperti apa? Jadi ini alasan kita dipanggil ke sini. Benar. Alasan
kakak memanggil kalian untuk di ruang ini karena kakak dapetin beberapa laporan terkait dengan kalian seperti itu. Makanya pihak-pihak yang bersangkutan saya panggil semua untuk bisa diselesaikan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih panjang seperti itu. Sebelumnya kakak mohon maaf ya karena tidak memberitahu kalian kenapa alasan kakak memanggil kalian. Oke, gimana perasaan? Sudah lega kan? Udah Kak. Sudah lega. Oke, untuk kedepannya semoga kalian bisa lebih baik lagi dan semoga kalian sebagai seorang siswa harus bisa memposisikan sebagai seorang siswa seperti apa ya. Kalau kamu ya harus bisa lebih memperhatikan teman dia, jangan egois, tidak boleh kamu mengunggulkan diri, boleh kamu belajar secara benar, tapi kamu tidak boleh merebutkan hati orang lain ya. Oke, kalau kamu ya kamu harus bisa mematuhi peraturan tata tertib seperti itu ya tadi, seperti yang tadi teman-teman kamu melontarkan seperti itu. Dan Cantika jangan mengulangnya lagi ya Cantika ya. Iya Kak, aku juga minta maaf Kak kehadiran. Iya, aku juga minta maaf ya. Sudah selesai semua permasalahannya. Kakak juga ada urusan lain nih sepertinya. Kakak tutup saja ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Ella. Makasih ya Kak. Kami pamit kelas ya Kak. Pamit ya Kak. Yang benerin kamu juga sekolah kita kan udah teman-teman kita pamit ya Pak. Ya.